Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pendidikan kesehatan. Nah, mungkin ketika kita sebagai seorang perawat menganggap pendidikan kesehatan atau lebih dikenal sebagai promosi kesehatan ya, itu hanya melakukan penyuluhan atau kita datang ke masyarakat, misalkan ke balai desa atau di puskesmas, kemudian kita memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, misalkan setelah itu mungkin ada pertanyaan dan selesai. Nah, hanya cukup seperti itu. Tapi apakah sesimpel itu? Nah, kita akan membahas baik dari secara konsep dan nantinya di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas tentang teknisnya juga. Oke. Kita akan membahas dulu tentang peran perawat. Nah, peran perawat menurut Pender atau perawat harus dapat mempromosikan kesehatan dengan menyesuaikan bahasa dan budaya yang agar dapat diterima oleh kelompok masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan. Nah, di sini titik poinnya ada pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Jadi bukan hanya tahu tapi juga paham dan nantinya akan melakukan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita promosikan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya ada perubahan perilaku sebenarnya di sini. Konsep dasar pendidikan kesehatan dan pendidikan kesehatan atau lebih umum sebagai penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan memiliki orientasi untuk memperbaiki perilaku kurang sehat menjadi perilaku yang sehat. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, serta mampu mengenali masalah kesehatan yang terjadi pada masing-masing individu, keluarga, dan juga komunitas. Nah, jadi karena satu kesatuan ya, individu, keluarga, dan komunitas dan tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi. Contoh misalkan suatu individu yang sakit, nah di tempat terdekatnya ada keluarga. Nah, gitu. Karena kumpulan dari keluarga selanjutnya kumpulan dari keluarga ini akan membentuk komunitas atau masyarakat. Jadi sebenarnya perilaku seseorang itu sangat berpengaruh terhadap keluarga dan juga masyarakatnya. Yang selanjutnya menurut WHO yang dikutip oleh Susilowati, tujuan dari promosi kesehatan yang pertama yaitu tujuan umum atau tujuan diselenggarakannya promosi kesehatan secara umum yaitu untuk mengubah perilaku kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Ada tujuan umum, di sini juga ada tujuan khusus. Yang pertama menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai bagi masyarakat dan membantu individu atau kelompok menjadi mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Yang selanjutnya adalah mendorong pengembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang secara tepat. Nah, yang pertama menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Contoh misalkan ketika ada masyarakat yang menganggap bahwa mencuci tangan ketika makan dengan tidak mencuci tangan ketika makan itu biasa-biasa saja. Nah, berarti kesehatan dalam hal ini mencuci tangan masih belum bernilai bagi masyarakat. Yang selanjutnya membantu individu atau kelompok menjadi mandiri dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Nah, tujuannya adalah apa? Pasien, individu atau kelompok itu mandiri. Nah, mandiri di sini ketika kita melakukan penyuluhan, ketika pasien tersebut itu pulang, nah dapat melakukan apa yang sudah kita instruksikan secara mandiri. Nah, secara mandiri untuk apa? Hidup sehat atau mencapai tujuan hidup sehat. Kemudian mendorong pengembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang secara tepat. Jadi karena memang di awal jadi tahu dan paham, nah kadang bukannya mahasiswa, bukannya individu itu salah melakukan atau menggunakan sarana pelayanan kesehatan, tapi karena tidak tahu atau karena tidak paham. Oleh karena itu kita mendorong pengembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang secara tepat. Nah, tujuan yang ketiga yaitu ada tujuan operasional.
Yang pertama adalah supaya individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan, serta mengetahui cara pemanfaatannya dengan efektif dan efisien. Yang kedua, agar individu memiliki tanggung jawab yang lebih besar mengenai kesehatan terhadap dirinya, keselamatan lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Ketiga, supaya individu melakukan langkah-langkah positif dalam pencegahan penyakit, pencegahan perkembangan penyakit, dan pencegahan keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. Kemudian, agar individu mempelajari apa yang dapat dilakukan sendiri beserta langkah tepatnya tanpa harus selalu meminta pertolongan kepada pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari tujuan operasional ini, jadi fokusnya adalah tindakan preventif. Tindakan preventif. Nah, atau tindakan pencegahan. Nah, yang mana ketika kita menyampaikan pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan, tujuannya itu adalah upaya pencegahan. Nah, dan juga yang tujuannya apa ya? Untuk memandirikan dari individu. Itu menurut WHO. Dan peran perawat dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, yang pertama, pemberian layanan keperawatan. Jadi perawat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pendekatan proses keperawatan kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Kemudian peran perawat sebagai pendidik atau edukator ya. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada klien secara mandiri maupun melibatkan kader kesehatan. Kemudian pengelola, perawat merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan keperawatan komunitas. Yang keempat, sebagai konselor, jadi perawat juga memberikan konseling atau bimbingan kepada kader, keluarga, atau kelompok mengenai masalah kesehatan komunitas. Yang kelima juga ada advokat ya, sebagai advokat atau perawat harus melindungi dan memfasilitasi keluarga maupun masyarakat dalam pelayanan komunitas. Dan jangan lupa, di pendidikan kesehatan, perawat juga sebagai peneliti. Jadi perawat melakukan penelitian untuk dapat mengembangkan keperawatan di masyarakat atau di komunitas secara umum. Kenapa kok perawat juga sebagai peneliti? Karena pendidikan kesehatan, ketika kita menyampaikan promosi kesehatan, itu harus ada dasar. Dasarnya adalah dasar ilmiah. Nah, jadi proses untuk pengambilan literatur, metode, dan lain sebagainya ya kita juga harus paham, dan itu adalah bagian dari penelitian. Dan ketika ada permasalahan, maka perawat bisa memecahkan masalah tersebut dengan melakukan penelitian. Jadi itu semua peran perawat dalam pendidikan kesehatan. Nah, ini daftar pustaka yang bisa Anda rujuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.